Mari kita bersama-sama berdoa sebelum ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha'a aw yukabira bihil ulama'a aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Hadis diceritakan dari Ka'ab bin Malik bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi Ka'ab bin Malik itu sahabat. Dia bercerita, saya pernah mendengar Rasulullah dawuh begini-begini. Di sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi atau orang yang hidup bersama Nabi dan dia beriman kepada Nabi Muhammad. Itu namanya sahabat. Kalau di Indonesia akan menjadi sahabat kita. Jadi sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu Nabi Muhammad atau orang yang hidup di masa Nabi Muhammad dan dia beriman kepada Nabi Muhammad. Itu namanya sahabat. Dan Ka'ab bin Malik ini bercerita bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad pernah bersabda begini. Kalau Nabi itu bersabda, kalau Allah berfirman, kalau kita berkata. Jangan Allah bersabda, jangan kebalik. Atau Nabi Muhammad berfirman, jangan kebalik. Jadi kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda, kalau kita berkata. Sama-sama kata qala. Qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man siapa orang tolaba yang mentolib, yang mencari. Tolaba, man siapa orang. Man, makanya bahasa Inggrisnya juga man, orang. Jamannya min. Man siapa orang, siapa saja, makanya orang yang punya akal. Tolabal ilma, orang yang mencari ilmu. Liyumariya bi as-sufaha. Liyumari itu di sini diterjemahkan liyujadilah. Liyujadilah itu mujadalah, untuk debat. Jadi ada orang yang mencari ilmu didasari supaya ingin berdebat. Kepada siapa? Bi as-sufaha, orang-orang bodoh.
Jadi dia pandai berdebat, menunjukkan bahwa aku belajar ilmu supaya saya kepengen bisa mendebat orang-orang yang bodoh. Niatnya begitu. Nah, ini hubungannya dengan masalah niat kemarin. Terusannya kemarin belajar masalah niat. Yang bicara niat dengan ikhlas. Nah, itu kemarin apa namanya pelajaran kemarin. Jadi niat ikhlas. Nah, sekarang niat ikhlas di dalam mencari ilmu. Ilmu itu niatnya untuk apa kita belajar ilmu? Nah, di sini ada orang mencari ilmu, niatnya untuk berdebat kepada orang-orang bodoh. Au yukabira bihil ulama. Yukabira itu ayyunadhiral yudhirau ilmuhu. Menampakkan supaya dia kelihatan ilmunya. Sombong, kaya. Dia ingin menunjukkan kepada orang banyak, dia merasa ilmunya paling hebat. Au yasrifa bi wujuhan nas ilaihi. Au yasrifa bi wujuhan nas, atau manusia supaya dia mencari masa yang banyak sehingga manusia itu pada kagum dengan dianya. Itu namanya hubul. Niatnya kayak gitu bagaimana? Kalau ada orang kayak seperti itu, kata hadis kanjeng Nabi, adkhalahullahu an-nar. Allah akan memasukkan kepada dianya masuk neraka. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Orang niat cari ilmu itu jangan untuk niat yang lain-lain. Niatin semuanya ibadah. Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Carilah ilmu, bertanyalah kamu kepada ahlinya, ahlul ilmi. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu kagak tahu. Tuh. Artinya apa? Berarti kalau kita nggak tahu, tanya dong yang pintar, tanya yang bisa, yang ahlinya. Gitu. Nah, jadi itu kalau kita niatnya itu perintah agama, perintah Al-Quran mengatakan seperti itu. Makanya cari ilmu. Kalau nanti mau dijadiin apa oleh Allah, mau jadiin ustadz kayak, mau jadiin kiai kayak, mau jadi apa, terserah. Gitu, niatnya begitu. Niatnya cari ilmu begitu, niatnya lurus kepada Allah. Di Quran lain juga dikatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana ma lam ya'lam. 'Allama bil qalam. Nah, jadi yang mengajarkan dengan pena. Makanya kalau orang cirinya orang tholibul ilmi itu sambil bawa pensil, pena. Jadi kalau ada keterangan dari guru dicatat. Kalau kita mah ngaji kuping, Ustaz, dengerin aja dah. Idealnya begitu. Sebenarnya kalau kita udah tua Pak Ustaz, nggak usah begitu, yang penting kita ngaji. Oh, yang gitu. Nabi Muhammad itu belajar itu umur 40. Dia ketika umur 40 baru diajarin oleh malaikat Jibril. Ditangkap di gua Hira itu. Iqra ya Muhammad. Ana ummi. Iqra ya Muhammad. Ana ummi ya Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disebut nama Allah begitu. Khalaqal insana min alaq. Kalau kita merujuk ke situ, Nabi Muhammad umur 40 baru belajar juga sama. Yang ngajarin malaikat Jibril langsung, menerima wahyu langsung dari Allah. Jadi supaya kita ini nggak minder. Gua udah tua nih, ngapain nggak gitu?
Nabi Muhammad juga umur 40 baru belajar, langsung diajarin oleh malaikat Jibril gitu. Memang Nabi juga bilang utlubul ilma minalladzi ilal lahad. Jadi belajarlah ilmu dari buayan seorang ibu sampai nanti. Jadi memang menerima wahyu itu Nabi Muhammad sekitar umur 40 sampai 63, 10 tahun di kota Mekah, kebalik ya. Terus kemudian di Madinah, jadi 23 tahun. Nah itu. Jadi kalau bahasa orang kita nggak ada istilah terlambat kalau kita belajar. Jadi thalabul ilmi itu ya supaya kita jadi orang nggak bodoh, supaya kita jadi orang yang pinter ngerti. Makanya di Quran dikatakan juga wala takunanna minal jahilin. Janganlah kau jadi orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang pintar, ngerti agama. Oh ini caranya, oh ini belajar agama begini, oh begini. Karena semuanya ambil dari Al-Quran, supaya ada tuntunannya di sini Al-Quran. Makanya kalau andai kata ada orang nyari ilmu, ini kan kenapa kok dimasukkan neraka? Karena niatnya bukan karena yang lain, bukan karena Allah gitu. Nah sekarang kalau di masyarakat kan banyak. Kamu sekolah kepengen apa? Oh saya nanti kepengen jadi insinyur, saya kepengen jadi ustadz, saya kepengen jadi ini tuh. Di masyarakat kita kan seperti itu. Karena udah umum, udah kaprah di masyarakat seperti itu. Padahal kalau sekolah, kenapa? Thalabul ilmi. Ngaji-ngaji, cari ilmu, thalabul ilmi. Gitu. Suatu ketika nanti kalau kita diperlukan untuk orang yang membaca ilmu, kita berikan ilmu itu kepada mereka. Gitu. Jadi nggak ada niat begini-begini, nggak ada. Makanya guru, nah orang yang punya ilmu itu makanya kedudukannya sampai tinggi. Makanya benar di dalam Al-Quran itu dikatakan apa namanya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Malaikat juga bersaksi wa ulul ilmi, orang punya ilmu. Makanya kalau bisa nih, kalau ketika biasanya ini saya perhatiin, kalau ada orang pernikahan, itu kebanyakan yang ngambil saksi itu saksinya biasanya dari RT atau RW. Biasanya. Kalau di kita ini. Kalau andai kata RT-nya pinter, dalam artian ilmu agama ya, atau RW-nya juga pinter, enggak apa-apa. Jadi yang dimaksud dengan qaimam bil qisti, itu syahid, menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya kadang-kadang kan ada orang ketika nikah di hadapan itu beri saksi nanti di akhirat. Emang saksi siapa aja boleh, tapi ada kriterianya, yang harus adil, yang ini, itu nggak kebaca itu, banyakkan orang. Yang penting ada aja, yang penting laki-laki, udah bisa kelihatan, nampak, udah. Di sini kita begitu. Kalau kita yang ngerti, cari. Lebih-lebih yang ngerti agama. Nah itu, makanya agama itu memberikan apa namanya, gambaran seperti itu. Jadi kita nyari ilmu itu karena Allah. Ketika dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan derajat yang tinggi. Makanya benar di ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu ngangkat sapa Allah alladzina ing orang-orang amanu kang padha iman sapa si alladzina minkum dari kalian semuanya, walladzina utul ilma, dan mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu. Loh,
darajatin, beberapa derajat. Diterangannya ai darajatin al-ulya fil jannah. Nanti di surga itu mendapatkan ilmu yang tinggi, derajat yang paling tinggi, orang yang berilmu. Enaknya orang punya ilmu begitu. Makanya jangan orang-orang kerja itu juga begitu, sama kan. Kalau di pemerintahan itu atau di kantor-kantor itu direktur cuma tanda tangan doang, gajinya gede. Yang bagian ngetik, yang bagian ini, gajinya juga di bawah. Karena ilmu yang dipakai, yang dihargai ilmunya. Jadi ilmunya, orang-orang yang punya ilmu akan diangkat oleh Allah. Dan orang belajar, orang itu kalau punya ilmu, semakin tinggi ilmunya orang, semakin dia nunduk. Itu filsafatnya seperti itu. Nggak kayak kita kan sekarang. Kalau di kita mah menawarkan diri, gitu. Dulu, zaman dulu kalau orang disuruh khutbah, enggak, yang lain aja. Sekarang ngelamar bila perlu. Tuh. Zamannya udah lain. Zamannya lain. Orang dari mana-mana pada daftar kepingin jadi khotib. Kalau zaman dulu malu. Ayo, ustadz itu sama kan? Niatnya udah lain semuanya. Tuh, kalau kita belajar ilmu kayak gini, Pak, tasawuf ini, ilmu-ilmu kayak gini nih. Berat kan? Berat. Adkhalahun nar. Neraka. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Berilmu. Suruh jawab sendiri. Pasti beda dong, kan gitu. Ay mimman yakunu jahilan maftunan faqdar ala a'mali min afat fa innamal a'malu binniyat. Wa husnun niyyah wa jurwata wasluk hadis ya fata. Kalau orang bodoh memberikan fatwa itu kadang-kadang ngawur. Nah itu bahaya begitu. Makanya dulu ada cerita, ada di kitab Al-Hikam. Ada orang itu ceritanya itu dia nanya kepada ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu bisa bodoh, bisa pinter. Ahlul ibadah. Dia tobat karena dia seringnya ibadah, akhirnya orang menganggap wah ini orang pinter ini. Orang menganggap gitu. Akhirnya ditanya, Pak, saya ini sudah membunuh 99 orang. Kalau andai kata saya mau tobat, apakah saya ini diterima tobat saya? Dijawab, kagak bisa. Yang ngasih tahu lagi tadi langsung dibunuh, bas, mati 100 jadinya. Daripada saya nggak bisa masuk surga, dari tobat kagak terima, mendingan gua bunuh sekalian lo. Dibunuh ini orang, mati. Man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan cara sengaja, itu kan, fajaza'u naru jahannam khalidina fiha, neraka jahanam selama-lamanya. Mungkin begitu bahasa dia, atau mungkin dia nggak ngerti. Saya dengar katanya kalau orang udah membunuh satu orang aja, jangankan sampai 99, satu aja udah mati, udah membunuh, neraka udah khalidina fiha abada. Tetapi ketika dia bertanya kepada ahlul ilmi, beda lagi. Nah itu bedanya ahlul ilmi sama ahlul ibadah. Tanya sama ahlul ilmi, nih Pak, saya kalau taubat kira-kira diterima nggak ini? Saya udah 100 orang saya bunuh. Kata orang ahli ilmi, bisa diterima. Dalilnya mana? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah, tetapi Allah masih ada kesempatan mengampuni orang-orang yang selain tidak menyekutukan Allah. Selama orang itu tidak menyekutukan kepada Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah SWT. Kalau Allah berkehendak. Tobat ini orang. Makanya orang berilmu itu pinternya di situ. Jadi nggak sembarangan di dalam bagaimana cara dia menyampaikan menerapkan hukum-hukum yang ada itu. Masyarakat kita kan beda-beda, macam-macam. Nah itulah sehingga sampai Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Keutamaannya orang mencari ilmu. Orang duduk bersama-sama ngaji 1 jam, itu lebih utama mencari ilmu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sampai kayak gitu. Sholat sunnah itu 1000 rakaat itu fisik aja itu, apalagi bodoh. Sholatnya kagak direken malahan. Nih, saya direken. Makanya ada sampai udah anggapan naumul alim khairun min ibadati abid al jahil. Tidurnya orang alim itu masih lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Tuh bayangin. Makanya tuh enak kan cari ilmu. Makanya bapak-bapak majelis taklim deketin. Begitu masanya begitu. Kalau sekarang, sekarang yang penting kan sholat Pak Ustadz. Iya sholat nggak apa-apa. Tapi kalau sholat kamu nggak ngerti, nggak bisa, nggak paham atau nggak ini, man alima bi ghairi ilm fawaradun. Siapa yang beramal, mengamalkan sesuatu perkara, tidak tahu ilmunya, ditolak itu. Wa anzir ibn Khubayb qala sami'tu Safwan bin Asal qala sami'tu Rasulullah yaqul ma min kharijin kharaja min baiti fi talabil ilmi illa wadu'at lahul malaikah ajnihataha ridwan bima yasna'u. Nih diceritakan, dia mengatakan aku pernah dengar Safwan bin Asal, dia pernah mendengar, dia berkata bahwa aku pernah dengar Rasulullah. Nah ini namanya sanad. Bahasanya begini, Pak Satri bilang aku pernah dengar dari temannya Pak Ateng pernah dengar Pak Ustadz. Begitulah bahasanya begitu.